Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik, di video kita kali ini kita akan belajar bab baru ya, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif ya. Dengan subtopik bahasan untuk pertemuan kita yang pertama yaitu zat aditif pada makanan. Oke. Sebelumnya saya akan perkenalkan tentang kompetensi dasar ya untuk bab baru ini. Yang 3.6 yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan kita ya. Terus untuk kompetensi dasar 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Ini kompetensi dasarnya ya. Untuk materinya berarti dibagi menjadi dua ya, yaitu zat aditif pada makanan dan zat adiktif ya, beserta dampak penggunaannya bagi kesehatan. Kira-kira kata yang hampir serupa ini yaitu aditif dan adiktif itu apa sih? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Oke, sebelum kita mempelajarinya seperti biasa ya, ini saya sediakan link untuk buku elektronik IPA bagi yang belum punya, dan juga ada link untuk handout ya, bisa kalian sebagai bahan pelajaran ya. Link untuk handout sebagai bahan pelajaran tambahan kalian. Silakan bisa di-download. Oke, langsung saja ya. Untuk zat aditif, apa sih zat aditif itu? Ya, saya kira kalian sudah pernah menjumpainya ya, zat aditif dalam kehidupan sehari-hari. Zat aditif itu merupakan zat atau bahan tambahan pada makanan. Ya, bahan tambahan pada makanan seperti pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pengemulsi, antioksidan, pengental, dan pemberi aroma ya. Jadi zat aditif itu bahan tambahan pada makanan. Tujuannya apa pemberian zat aditif? Nah, yang pertama, menarik perhatian, yaitu dengan warna-warna yang disesuaikan dengan rasanya. Yang kedua, meningkatkan kualitas makanan. Jadi makanan itu yang nggak tahan lama, cepat basi, itu bisa tahan lama ketika disimpan dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga makanan yang awalnya tampilannya itu nggak menarik jadi menarik. Terus yang awalnya makanan itu rasanya nggak enak, ketika ditambah zat aditif jadi tambah enak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pewarna makanan ya. Pewarna makanan yaitu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memberi warna pada makanan atau minuman agar nampak menarik ya, terlihat menarik. Contohnya ini, misalkan di sini saya berikan contoh pewarna alami dan pewarna buatan ya. Dalam sebuah tabel, untuk pewarna alami contohnya misalkan kunyit ya. Kunyit itu pemberi warna alami kuning. Ya, ada juga pemberi warna kuning buatan yaitu berupa tartrazin. Ini semua bahan kimia ya yang buatan ini ya. Kalian nggak harus menghafalkannya, tapi paling enggak kalian kenal
ya. Tartrazin itu pewarna buatan. Oke, untuk warna jingga ya atau orange itu warna jingga diperoleh dari wortel ya, atau yang buatan namanya sunset yellow FCF. Ya, berikutnya untuk pewarna alami hijau yaitu daun suji ya. Daun suji itu daun yang mirip daun pandan ya bentuknya, tapi nggak wangi. Itu daun suji. Atau bisa pakai daun pandan itu sendiri yang wangi juga nggak masalah ya. Pokoknya daun-daun itu bisa memberikan warna alami hijau. Atau untuk yang buatan namanya fast green FCF. Terus bisa juga strawberry untuk memberikan warna merah ya. Yang buatan namanya Allura Red AC. Atau warna biru namanya blueberry ya, atau brilliant blue FCF ya. Masing-masing zat pewarna baik itu alami maupun buatan itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya ya. Kalau dampak positif yang alami misalkan lebih sehat, lebih alami, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak begitu beresiko bagi kesehatan ya. Dampak negatif untuk yang pewarna alami misalkan rasa dari pewarna itu akan mempengaruhi rasa makanan ya. Terus warnanya kurang begitu pekat. Nah, itu kekurangan atau dampak negatifnya. Sekarang kalau buatan, dampak positifnya apa? Dengan sedikit pewarna itu sudah memberikan warna yang lebih pekat, misalkan seperti itu ya. Terus mungkin bisa juga harga ya, harganya lebih murah daripada membeli bahan pewarna alami ya. Kalau dampak negatifnya mungkin di sisi kesehatan ya, itu kalau dikonsumsi terlalu banyak juga nggak baik untuk kesehatan ya. Itu jadi seperti itu. Tapi ada juga pewarna buatan yang dilarang oleh pemerintah ya, zat pewarna berbahaya. Misalkan ditampilkan di tabel ini ya, ada warna biru itu namanya Idantrene Blue RS, kuning fast yellow, oil yellow, dan methanol yellow dan lain sebagainya ya. Kalau kalian pernah menjumpai nama-nama pewarna yang ini di komposisi bahan makanan, berarti itu zat pewarna yang berbahaya ya. Yang paling terkenal itu yang ini, rhodamin B ya. Rhodamin B ini zat pewarna pada tekstil ya, itu dipakai untuk memberikan warna merah pada saus ya, bukan saus semua saus, bukan, tapi pada saus tertentu yang harganya murah. Rp500 sudah dapat satu plastik besar ya. Itu saus yang mengandung bahan pewarna yang berbahaya. Jadi hati-hati. Cirinya bagaimana untuk zat pewarna berbahaya? Itu biasanya ketika mengenai tangan itu susah hilang ketika dicuci dengan air, atau ketika kena baju juga demikian ya. Oke, kita beralih ke zat aditif berikutnya, yaitu pemanis ya. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis ya. Ini bahan pemanis alami dan buatan. Yang alami ada gula tebu, ada gula aren, ada gula lontar, dan gula bit ya. Jadi gula-gula ini diperoleh dari buah tebu. Kalau yang ini dari pohon aren, yang ini dari pohon lontar, yang ini dari buah bit ya. Atau bisa juga ditambahkan di sini pemanis alami berupa apa? Madu juga bisa
dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah mendengar gula-gula alami ya. Yang berikutnya untuk yang buatan itu contohnya misalkan ada yang namanya siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin ya. Ini saya tuliskan berurutan berdasarkan tingkat kemanisannya. Jadi siklamat, terus di atasnya aspartam itu memiliki tingkat kemanisan lebih besar ya daripada siklamat, dan seterusnya. Dan yang sakarin ini yang paling kuat, pemanisnya itu sampai 200 sampai 500 kali dari gula pasir biasa ya. Tapi pemanis alami dan buatan ini memiliki dampak positif dan negatifnya ya. Untuk yang pemanis alami itu dampak positifnya ya tidak begitu berdampak pada kesehatan kalau dikonsumsi terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga jadi masalah bagi penderita diabetes ya. Karena apa? Karena gula alami itu mengandung energi yang banyak jika dibandingkan pemanis buatan. Biasanya pemanis buatan itu dipakai untuk gula yang diperuntukkan untuk penderita diabetes ya. Kenapa? Karena energi yang terkandung dalam pemanis buatan itu lebih sedikit ya. Tapi kalau kebanyakan juga nggak baik. Jadi pokoknya intinya kalau kebanyakan mengkonsumsi yang alami maupun buatan juga nggak baik ya. Pada intinya seperti itu. Semua ada takarannya. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Yang ini gula apa? Gula aren. Lanjut untuk pengawet. Nah, untuk pengawet itu zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan ya, untuk mengawetkan makanan. Di sini saya tuliskan tabel bahan pengawet buatan ya. Ada yang namanya asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, itu dipakai untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan atau pada kecap dan saus. Biasanya kalau pada snack ya, makanan ringan itu kalau kamu perhatikan di komposisinya ada yang namanya asam benzoat, berarti itu pengawetnya ya. Terus berikutnya ada yang namanya asam askorbat. Nah, ini dipakai untuk mengawetkan daging olahan ya, atau ikan kaleng. Terus mengawetkan kaldu dan buah dalam kaleng. Berikutnya ada yang namanya natrium nitrat ya, itu dipakai untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Terus ada yang namanya asam propionat ya, untuk mengawetkan roti dan keju. Terus ada yang namanya butil hidroksianisol atau BHA, itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, dan BHT untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, margarin dan mentega. Untuk yang dua terakhir ini bisa juga tergolong sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Terus bisa juga memakai bahan pengawet yang alami ya, misalkan garam ya. Garam itu dipakai untuk mengawetkan ikan atau hasil laut yang lainnya. Jadi ikan yang ditangkap oleh nelayan itu sebenarnya bukan ikan asin ya. Jadi ikan asin itu ikan yang sudah diberi garam. Tujuannya apa? Untuk agar ikannya itu nggak cepat busuk ya, agar tahan lama. Jadi seperti itu. Bisa juga dengan cara pengasapan, dikasih asap sehingga kadar airnya berkurang. Terus dikasih gula ya, pemanisan, yaitu pengawetan pada manisan buah.
terus pembekuan ya atau dibekukan, itu cara pengawetan pada ikan dan daging. Terus pengeringan atau penjemuran misalkan pada ikan dan hasil panen ya, bisa padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya, itu bisa dikeringkan ya. Salah satu solusi pengawetannya itu dikeringkan. Oke. Berikutnya ada yang namanya penyedap. Penyedap ini merupakan bahan yang dipakai untuk menyebabkan rasa sedap pada makanan. Contohnya misalkan garam, bawang putih dan merah, terus ada yang namanya kaldu. Kalau pengen penyedap dalam rasa yang agak pedas, bisa dipakai merica atau cabai ya. Sedangkan untuk bahan penyedap buatan itu bahan yang sering kita kenal ya, yaitu monosodium glutamat atau MSG, atau lebih dikenal dengan mononatrium glutamat dalam kurung MNG, atau yang lebih terkenal dengan istilah vetsin atau micin. Berikutnya ada yang namanya pengemulsi. Nah, yaitu bahan makanan yang dipakai untuk menyatukan ya lemak dan air dalam kandungan bahan makanan. Contohnya adalah lecitin ya. Lecitin ini itu terkandung dalam kuning telur dan kedelai ya. Jadi biasanya para pembuat roti ya, produsen roti itu memakai kuning telur. Jadi kuning telur ini dipakai untuk menyatukan lemak yang terkandung dalam margarin dan air, supaya air dan minyaknya ini dan lemaknya ini dapat bersatu, disatukan oleh lecitin yang terkandung dalam kuning telur. Berikutnya ada yang namanya antioksidan lah. Antioksidan ini bahan yang ditambahkan untuk menghambat proses oksidasi. Oksidasi itu proses perubahan kimia yang disebabkan oleh oksigen. Jadi makanan yang terkena oksigen itu akan bereaksi secara kimia sehingga dapat menyebabkan perubahan warna dan perubahan rasa ya. Perubahan rasanya ini bisa berupa aroma tengik ya kalau pada bahan makanan yang mengandung lemak. Contohnya misalkan bahan makanan yang digoreng itu kalau sudah terlalu lama itu bisa berbau tengik ya. Oksidasi alami contohnya yaitu vitamin ya, vitamin A, vitamin C dan vitamin E bisa ditambahkan pada bahan makanan tersebut. Untuk yang sintetik atau buatan ya, contohnya tadi ada yang membahasnya di pengawet ya, BHT, BHA dan TBHQ. Ini semua adalah antioksidan yang ditambahkan untuk mencegah makanan bau tengik. Berikutnya pengental makanan. Pengental makanan ini dipakai untuk menstabilkan makanan ya, atau untuk mengentalkan makanan yang berkuah ya. Contoh pengental alami misalkan pati, gelatin, gum, agar-agar dan alginat. Untuk yang buatan itu gam. Oh, berarti yang gam ini itu termasuk pengental buatan ya. Ini tertulis di alami. Oke. Ini contohnya saya fotokan agar-agar. Ini foto agar-agar ya. Ini kan termasuk bahan pengental. Kalau yang sebelah kiri ini adalah makanan capcay ya. Capcay yaitu makanan Cina ya, yang kuahnya itu kental karena ditambahi pati singkong ya. Pati singkong atau lebih kita kenal dengan istilah tepung kanji. Jadi tepung kanji itu berasal dari pati, saripati singkong. Berikutnya pemberi aroma ya. Pemberi aroma ini memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Ya, ini saya buat tabel. Untuk yang alami ya, ekstrak buah nanas ya, berarti nanas di jus itu bisa memberikan aroma. Ekstrak buah anggur juga demikian di jus.
bisa juga pakai vanili, bisa juga pakai minyak atsiri. Terus kalau buatan itu pakai bahan kimia namanya etil butirat untuk memberikan aroma nanas. Ada namanya metil antranilat untuk memberikan aroma buah anggur, dan vanilin memberi aroma vanili. Atau amil asetat memberi aroma pisang, ya, terutama pisang Ambon. Ini contoh misalkan proses pembuatan roti. Roti kan biasanya pakai aroma-aroma kan. Ya, bisa pakai buah alami ya, berupa aroma buah murbei alami, atau misalkan kalau biaya produksinya terlalu mahal bisa disiasati dengan pemberi aroma buatan atau sintetis. Jadi seperti itu. Termasuk juga makanan dan minuman yang memiliki rasa-rasa anggur, rasa jeruk, rasa stroberi, itu semuanya kan pakai pemberi aroma buatan, bukan bahan buah alami yang dipakai. Nanti bisa mahal jadinya. Oke, ada pertanyaan? Itu kita berkenalan dengan zat aditif yang ditambahkan pada makanan ya. Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, bisa langsung mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tugasnya, kalian saya suruh mencari dampak positif dan dampak negatif ya dari penggunaan zat aditif alami dan buatan. Jadi nanti ditulis seperti ini ya. 1. Zat aditif alami, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. 2. Zat aditif buatan, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Atau bisa juga kalian buat tabel, nggak masalah ya. Silakan dicari masing-masing dampak positif dan negatifnya, paling tidak 2 lah. Dampak positifnya 2 macam, dampak negatifnya 2 macam. Yang buatan juga demikian ya, 2 macam. Oke, saya tunggu jawabannya paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.